Amil, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. rekan-rekan semua. Wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua yang kami hormati dan kami banggakan dan juga kami takdimi Bapak Ridwan Sukmana. Izin saya share screen berkaitan dengan kurikulum vitae beliau yang mana beliau Bapak Ridwan Sukmana eh, merupakan dalam hal pendidikan merupakan mahasiswa S3 Sejarah Peradaban Islam Nusantara di Unsia untuk pendidikan terakhirnya dan juga sebagai senior program Beijing Institute of Technology. Nah, ini untuk pendidikannya. Untuk kegiatan Pak Ridwan Sukmana sendiri dalam hal pekerjaan, beliau seorang lawyer tentunya, mediator, arbiter, dan juga konsultan ekonomi. Wah, ini keren sekali ya. Hukum sebagai pembela, sebagai penasihat hukum, sebagai orang yang memberikan jasa pengetahuan hukum juga melakukan sebagai penengah bahkan sebagai konsultan ekonomi. Ini luar biasa sekali Pak Ridwan Sukmana. Kemudian untuk jabatan beliau saat ini sebagai bendahara umum dari DPP APSI. Kemudian juga menjadi pengurus DPP MUI Basarnas dalam DPP MUI. Nah, beliau juga beralamat di Bandung Barat. Nah, kira-kira seperti itu untuk kurikulum vitae dari Bapak Ridwan Sukmana. Nah, selebihnya tentu teman-teman akan lebih menyimak berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh beliau, yakni materi berkaitan dengan peran dan fungsi APSI dalam organisasi advokat, dan juga materi kedua yakni kode etik profesi advokat. Mohon izin Pak Ridwan Sukmana sebelum menyampaikan materinya, untuk waktu kami batasi hingga jam 12 Bapak. Jadi izin sekira 2 jam. Bisa penyampaian dua materi langsung atau satu-satu sesuai dengan keinginan dari narasumber. Selebihnya kami serahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jamil atas eh, waktunya. Eh, Baiklah, salam kenal semuanya. Saya Ridwan Sukmana, Bendahara Umum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Salam kenal ya. Ini ada berapa peserta ini hari ini? Total semuanya. Mohon izin untuk peserta ada total 15 peserta Bapak. 15 ya. Dari mana aja ini? Mayoritas Eh, Jember dan Kediri, Bapak. dari Kediri ya? Mayoritas Jember dan Kediri. Oh iya ya bagus bagus. Alhamdulillah. Iya kita eh, berkesempatan silaturahmi ya, sekalian meningkatkan kompetensi terkait profesi kita ke depan sebagai seorang advokat, sebagai seorang penegak hukum, salah satu penegak hukum yang officium nobile, yang terhormat, yang mulia ya. Eh, iya saya sebagai seorang aktivis APSI ini turut menggawangi APSI sejak APSI berdiri ya. Maka eh, sejarah tentang APSI insya Allah merupakan sebagai salah satu pelaku lah dalam proses pendirian maupun penggalangan serta pengkondisian sehingga Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia pada tahun 2003 bisa didirikan. Jadi saya ingin berkisah bahwa di tahun 1997, 98 ya waktu itu baru pasca reformasi, saya masih aktivis di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebagai asisten Bang Buyung waktu itu. Eh, saya melakukan riset di perpustakaan YLBHI waktu itu bahwa ternyata eh, saat itu belum ada undang-undang advokat ya. Jadi dasar hukum pengangkatan advokat atau pengacara itu
hanya berdasarkan SEMA. Wah, ini terlalu sederhana saya bilang untuk didorong seluruh sarjana syariah juga eh, untuk bisa diangkat juga sebagai seorang pengacara atau seorang advokat gitu. Kebetulan saya waktu itu satu-satunya dari Fakultas Syariah yang diterima oleh YLBHI sebagai seorang asisten lawyer ya. Ada 5 yang dites waktu itu untuk direkrut, tapi yang lolos adalah saya sendiri. eh Maka di tahun 98 pasca reformasi saya melakukan pendekatan kepada waktu itu saya lupa namanya ya. Beliau ini eh, calon hakim agung di Mahkamah Agung. Waktu itu masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan pendekatan bersama Ratna Batara Munti. Nah, kebetulan Ratna Batara Munti ini satu kelas dengan saya di IAIN Ciputat. Beliau waktu itu sudah menjadi aktivis di LBH Apik. Waktu itu saya sampaikan bahwa perlu kiranya sarjana syariah diupayakan untuk terbit surat edaran Mahkamah Agung agar sarjana syariah juga bisa di apa diangkat menjadi pengacara dan advokat gitu ya. Kalau waktu itu kalau pengacara disumpah oleh pengadilan tinggi, lalu kalau advokat disumpah SK-nya melalui Menteri Hukum dan HAM. Waktu itu Menteri Hukum aja. Nah, pertemuan saya dengan Ketua Pengadilan Agama dan Alhamdulillah waktu itu Pak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tahun 98 karirnya bagus dan langsung diangkat menjadi Hakim Agung. eh, Sehingga di tahun 99 kalau nggak salah itu di akhir tahun muncul surat edaran Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa sarjana agama atau sarjana syariah dapat diangkat menjadi pengacara praktek. Nah, alhamdulillah pada saat itu eh, s- para sarjana syariah yang saat itu sudah juga banyak yang berprofesi sebagai lawyer ya, sebagai asisten lawyer itu memanfaatkan peluang itu. Sehingga di beberapa daerah ada beberapa eh, alumni syariah itu memanfaatkan surat edaran Mahkamah Agung. Saya sendiri pengacara praktek memanfaatkan surat edaran Mahkamah Agung itu di tahun 2000. Saya mengikuti tes di Pengadilan Tinggi Riau, Pekanbaru. Alhamdulillah lolos sehingga sejak saat itulah saya tahu juga beberapa sarjana syariah eh, turut memanfaatkan surat edaran Mahkamah Agung tersebut. Di tahun 2000 rupanya para senioren di UIN Wali Songo karena waktu itu Pak Kodri Azizi, alumni Profesor Kodri Azizi, beliau adalah eh, dirjen di Badilak ya waktu itu ya. Menjadi salah satu dirjen lah di Kementerian Agama. Itu sangat mensupport ide terkait dengan persiapan lahirnya Undang-Undang Advokat, memanfaatkan itu teman-teman UIN Wali Songo melakukan eh, meeting-meeting yang intensif untuk melahirkan APSI ya. Maka lahirnya APSI itu dibidani di UIN Wali Songo. Waktu itu diundang juga beberapa UIN dari Jakarta, dari Surabaya dan lain sebagainya sehingga bisa mendeklarasikan lahirnya
Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Sehingga ketika lobi-lobi dilakukan di DPR RI terkait dengan persiapan undang-undang advokat, alhamdulillah APSI bisa diinsert di dalam undang-undang advokat menjadi salah satu pendiri Peradi, gitu ya. Nah, maka sejajarlah para alumni syariah di mata hukum sebagai salah satu penegak hukum, sebagai salah satu source yang eh, dapat diangkat menjadi advokat atau menjadi pengacara praktek. Maka pada mungkin bisa dibantu materinya Pak Jamil atau Pak. Lanjut di halaman berikutnya. Ya, nah ini terlihat bahwa di sejak apa 8 Februari 2003 di Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Win Wali Songo ya, menjadi salah satu pendiri Peradi, menjadi salah satu organisasi advokat yang diakui di mata undang-undang dan di mata hukum. Eh, nah, sejak saat itu dengan ketua umumnya Bapak Taufik CH, sampai di tahun 2000, 2015 ya kalau nggak salah ya. 2015 berganti kepengurusan menjadi Bapak Afdal, lalu di tahun 2000 2014 atau 2000 berapa gitu ya. Pak Afdal satu periode lalu dilanjutkan oleh Ketua Umum Bapak Dr. Sutrisno sampai hari ini ya. Ini adalah periode kedua dari Bapak Sutrisno menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia ya. Eh, ini dalam jadi kaitannya dengan diinsertnya APSI menjadi salah satu organisasi advokat yang berlatar belakang sarjana syariah membuat para alumni sarjana syariah ini eh, memiliki dignity lah, memiliki kepercayaan diri untuk berkiprah dan turut berpartisipasi dalam menumbuh kembangkan sistem hukum di Indonesia ya. Karena ternyata bahwa kalau kita menilik sejarah bahwa Indonesia ini sudah lama secara tradisional, secara di masyarakat berlaku hukum syariah baik di bidang pengadilan pengadilan di bidang hukum perkawinan, wakaf, zakat, infak, sedekah, bahkan di dalam undang-undang dalam sistem peraturan kolonial itu juga diakui, hanya saja mungkin menjadi eh, strata level pribumi ya, jadi level warga negara kelas 3. Maka di tahun 2003 ini eh, sarjana syariah sebagai yang paling tua di Republik Indonesia ini, sebelum Indonesia lahir, sudah masyarakat sudah mengadopsi dan mempraktekkan dan melaksanakan praktek-praktek hukum syariat minimal di bidang munakahat dan JIS ya. Ini bisa turut berpartisipasi para sarjana syariahnya di dunia hukum dalam sistem hukum Indonesia. Sehingga em, sarjana syariah tidak hanya direkrut
bisa menjadi hakim agama, tapi juga menjadi seorang pengacara. Ada juga beberapa pada saat itu sudah dimulai untuk dilakukan pembicaraan agar Jaksa Agung juga bisa merekrut sarjana syariah sebagai seorang jaksa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau di dunia kepolisian itu nggak ada masalah ya, karena berlatar belakang sarjana agama banyak dibutuhkan juga untuk menjadi penegak hukum di kepolisian. Eh, tapi justru di dunia lawyer syariah ini yang agak telat ya. Tapi itulah hasil perjuangan teman-teman senior bisa kita wujudkan. Nah, sehingga pada hari ini rekan-rekan calon advokat di APSI yang hari ini mengikuti program pendidikan profesi advokat di APSI bisa mengikuti dan bisa eh, melakukan perencanaan sebagai mengambil mengambil profesi sebagai lawyer. Alhamdulillah. Eh, Mari kita tingkatkan partisipasi kita nanti di APSI ya sebagai wadah silaturahmi para alumni syariah awalnya. Kalau sekarang sih bebas ya. Bukan hanya alumni syariah untuk bisa berkiprah di APSI dari berbagai latar belakang hukum, fakultas hukum maupun fakultas lainnya untuk bisa berkiprah di Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Nah, tentu saja eh, partisipasi ini penting ya ke depan rekan-rekan calon advokat syariah ini, karena tanpa anggota tentu kita nggak bisa melakukan apa-apa juga ya. Nah, anggota kita terbentang dari seluruh Indonesia. Sekarang ini sudah sekitar 30 provinsi sudah mendirikan DPW. Paling yang terkuat ini ada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Jawa Barat malah pembinaannya terputus ya. Di Sumatera agak lumayan, terutama di Aceh ya. Pendidikan profesi advokat terus dilakukan. Di Sumatera Barat, di mana lagi ya? Di Sumatera Selatan, di Riau, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, sampai hari ini Jawa Timur termasuk yang sangat aktif melakukan proses pendidikan profesi advokat. Sehingga kader-kader Jawa Timur ini merupakan kader APSI yang terbanyak mungkin ya. Berkejaran dengan rekrutmen kader-kader dari Jawa Tengah. Ya, Alhamdulillah ini. Rupanya giroh dan semangat Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk memperkuat dan eh, meningkatkan peran serta APSI ini di dalam profesi advokat itu luar biasa ya. Lanjut, Mas Jamil. Eh, Kalau kita lihat tujuan didirikannya APSI, yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, ya. Khususnya advokat yang di bidang syariah ya. Karena terkait dengan eh, perkembangan, oh ya, saya harus cerita dulu bahwa di tahun 95 itu ICMI ya, ICMI, saya ingat betul waktu itu saya masih mahasiswa di tahun 93 lah. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu menginisiasi berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia merupakan ketika itu akhirnya disetujui oleh Bapak Presiden Soeharto untuk
didirikan Bank Bagi Hasil ya, atau Bank Muamalat Indonesia. Eh, Lalu sejak itulah ternyata hukum syariat di Indonesia tidak hanya berlaku hanya pada hukum munakahat saja, tapi juga berlaku untuk hukum ekonomi karena berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Meskipun nah pada saat itu juga sarjana syariah banyak direkrut menjadi bankir ya, bankir-bankir di BMI, di Bank Muamalat Indonesia. Eh, Meskipun profesi lawyernya masih ketinggalan ya, karena lebih dulu Bank Muamalat Indonesia itu lahir ketimbang APSI yang baru tahun 2003 karena mensikapi proses persiapan lahirnya Undang-Undang Advokat. Tapi tahun 99 cikal bakal APSI itu lawyer syariahnya sudah ada gitu ya, sudah diakui oleh Mahkamah Agung dari proses lobby-lobby yang saya lakukan bersama saudari Ratna Batara Munti itu dengan calon-calon hakim agung di Mahkamah Agung pada saat itu. Sehingga ketika beliau menjabat sebagai hakim agung, dilakukan lobby-lobby di dalam sehingga melahirkan surat edaran Mahkamah Agung di tahun 99. Saya juga kehilangan dokumen surat edaran Mahkamah Agung tersebut. Mungkin nanti rekan-rekan calon advokat syariah ini bisa melakukan pelacakan kembali surat edaran Mahkamah Agungnya karena sudah terlalu lama dan banyak pindah-pindah saya ya. Jadi dokumen-dokumen tuh banyak yang hilang juga. Nah, namun belum sehebat sekarang ya, bahwa sistem hukum ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam di Indonesia ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri itu belum belum sedahsyat sekarang di Indonesia. Namun di beberapa negara itu kayak Malaysia di kawasan Timur Tengah, Bank Muamalat atau bank bank bagi hasil itu sudah banyak berdiri sebelumnya gitu ya. Eh, Mungkin lebih dulu 5 atau 10 tahun dari Indonesia ya. Jadi di Indonesia agak telat. Tapi saat ini meskipun telat lahir untuk menerapkan sistem hukum ekonomi ya, hukum perbankan syariah di Indonesia, Indonesia menjadi eh, ekonomi terbesar daripada penerapan hukum ekonomi syariah di seluruh dunia ya, terutama aspek eh, ekonomi halal ya, terus juga eh, dari sistem perbankannya juga termasuk salah satu yang 5 besar di seluruh dunia karena akumulasi modal, likuiditas dan lain sebagainya. Karena karena Indonesia juga merupakan jumlah umat Islam terbesar di dunia saat ini ya. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan eh, ekonomi syariah di Indonesia begitu pesat. Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia juga luar biasa ya. Eh, Maka ini merupakan wilayah kompetensi juga bagi lawyer advokat syariah ya untuk memajukan perkembangan hukum dan hukum syariah di Indonesia ya. Dengan fenomena-fenomena ini kita harus banyak menguasai aspek-aspek hukum munakahat, ZIS, eh, hukum perbankan, ada takaful juga, ada saat ini sudah berdiri di Mahkamah Agung. Ini di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum ini sudah dilakukan eh, rapat-rapat atau panitia khusus ya, satgas khusus untuk menumbuh kembangkan kurator syariah Indonesia.
Nah, jadi nanti kalau ada atau ada perbankan syariah yang pilot, nah ini kuratornya diangkat dari kurator-kurator yang telah apa lawyer-lawyer syariah yang sudah mengikuti pendidikan kurator, kurator syariah. Eh, belum belum lahir tapi sudah panitianya sudah dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini berita baik untuk seluruh aktivis advokat syariah ya karena ke depan nanti para kurator perbankan syariah ini direkrut dari para lawyer syariah, advokat syariah ya. Nah, untuk itu sehingga tujuan didirikannya Asosiasi Pengacara Syariah ini untuk meningkatkan kualitas profesi advokat syariah, lalu memajukan perkembangan hukum dan syariah di Indonesia. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kesadaran hukum dan syariah di kalangan masyarakat. Mewujudkan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan syariah Islam. Nah, APSI ingin menjadi wadah bagi para advokat syariah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme eh, para aktivis syariah ini ya, yang mereka dalam memberikan layanan hukum yang berbasis syariah. Nah, itu perkembangan-perkembangan yang menarik terkait dengan kompetensi dan peningkatan profesi ya, kompetensi terkait profesi kita ke depan, serta profesionalisme para lawyer syariah di Indonesia. Jadi jangan berhenti di pendidikan profesi advokat saja. Rekan-rekan juga mulai melakukan magang di Baitul Mal wa Tamwil, magang di perbankan-perbankan syariah untuk menguasai dan memahami sistem ekonomi ya, sistem ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga ketika nanti bertugas sebagai profesi advokat syariah, pengetahuannya luas dan mumpuni ketika menghandling eh, kasus-kasus atau sengketa-sengketa di bidang ekonomi syariah. Eh, lanjut, Mas Jamil. Nah, eh, kita 1 jam cerita tentang ini ya. Kita cerita tentang APSI dan tantangannya ke depan ya. Ini tinggal 1/2 jam lagi nih. Berarti nanti sekarang jam 11.32. Bagusnya kita kita pancing dengan tanya jawab ya. Sehingga dinamika perkembangan maupun wawasan akan semakin berkembang. Sebelum kita masuk nanti di jam 11, eh, kita bahas tentang kode etik. Silakan Mas Jamil untuk dibuka pertanyaan atau diskusi untuk memancing dialektika kita terkait. Nah, oh ya ini coba tadi layar yang sebelumnya, yang terakhir tadi Mas Jamil, saya bercerita dulu bahwa eh, tahun 2003 ketika kita berfusi seluruh organisasi advokat bersatu dalam Perhimpunan Advokat Indonesia ya, Peradi, dan APSI menjadi salah satu pendirinya. Eh, Sejarah advokat itu menjadi single bar ya. Awalnya sebelum undang-undang advokat ini kan multibar ya. Jadi banyak organisasi advokat, begitu banyak ada sebegitu banyaknya pun cuma ada 6 atau 7 lah ya yang ada di undang-undang advokat. eh itu melakukan penguatan menjadi penyatuan dalam undang-undang advokat menjadi pradi. Sehingga proses pendidikan advokat waktu itu menjadi satu pintu yang dilakukan oleh Peradi. Nah,
belakangan dinamika organisasi advokat ini sangat dinamis ya, sehingga terjadi perpecahan eh, yang diakibatkan oleh, ya mungkin nanti bisa dilihat langsung dalam sejarah ya, kita tidak membahas di sini. Intinya bahwa akhirnya muncul putusan Mahkamah Konstitusi bahwa organisasi advokat di Indonesia, negara tidak dapat memaksakan organisasi advokat tunggal, single bar, sehingga memungkinkan adanya lebih dari satu organisasi advokat. Nah, sejak itu di tahun 2016, saat itu saya menjadi ketua Badan Pelaksana Harian Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Untuk pertama kalinya, untuk kedua kalinya, pertama adalah eh, baru pertama kali APSI melantik dan menyumpah di Pengadilan Tinggi untuk pengacara syariah ya di Aceh. Jadi DPW Aceh itu untuk pertama kali menyumpah ya, sejak terjadinya pecahnya organisasi advokat. Lalu yang kedua, ternyata di beberapa daerah setelah DPW Aceh diterima oleh Pengadilan Tinggi melakukan sumpah dan eh, melantik eh, advokat syariah secara mandiri, itu para ketua Pengadilan Tinggi menolak. Baru yang kedua dilakukan oleh, saya ajukan di Lombok ya, di Lombok di Nusa Tenggara Barat. Itu berhasil diajukan, sehingga setelah itu APSI tak terbendung lagi melakukan sumpah, melakukan pelantikan bagi para lawyer-lawyernya secara mandiri. Hmm. Dampak daripada putusan Mahkamah Konstitusi ini. Jadi tidak serta-merta di tahun 2009 APSI bisa melantik ya secara mandiri, baru di tahun 2015 dan 2016 APSI baru bisa melakukan sumpah secara mandiri ya. Nah, ini merupakan sejarah juga ya. Sehingga sampai saat ini APSI dan organisasi advokat lainnya menjadi organisasi advokat yang multibar kembali setelah pernah bersatu dalam peradi. Dalam wacana-wacana di antara organisasi advokat, sepertinya untuk penyatuan kembali sulit ya di organisasi advokat. Paling nanti kita akan melakukan penyatuan di Dewan Pengawas yang akan melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik di seluruh organisasi advokat. Gitu. Nah, dari situlah nanti sistem single barnya menyatu di sistem pengawasan pelaksanaan kode etik saja. Sisanya lain-lainnya pelantikan, penyumpahan, peningkatan kompetensi itu dilakukan oleh organisasi advokat secara mandiri. Oke, sampai saat ini mungkin langsung kita buka aja diskusi sampai jam 11, lalu nanti kita coba berdiskusi terkait dengan kode etik. Silakan Mas Jamil. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan Sukmana berkaitan dengan ini. Mungkin dari teman-teman, dari rekan-rekan sekalian, para calon lawyer handal APSI. Pertanyaan untuk Bapak Ridwan Sukmana. Monggo satu-satu dari Mas Toha Hadafi ya. Bisa on cam dan juga perkenalan dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Toha Al-Fatafi, asal dari Kota Palembang dan pada saat ini kemarin kuliah di Universitas Islam Tribakil Lirboyo Kota Kediri. Yang Oh, saya ingin Lirboyo ya? tanyakan, ya, Pak. Iya, Saya iya. izin menanyakan Pak, selain tadi dari sejarah itu ada teknis yang mendasari kenapa aksi itu bisa berdiri. Mungkin saya mau menanyakan selain prosedur teknis,
apa yang sebenarnya membuat asosiasi pengacara syariah itu harus eksis di negara Republik Indonesia secara garis sosialnya. Apa karena ada ketidakadilan yang terjadi di ruang persidangan ketika membahas tentang hukum-hukum Islam yang terjadi pada saat itu, atau ada hal-hal yang lain yang membuat aksi ini harus bisa eksis di Republik ini, Pak. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita satu-satu dulu ya. Oke, jadi Pertanyaannya ya, eksis Mas satu-satu Jamil ya. Bapak. Oke. Ah, saya respon dulu nanti daripada lupa nanti. Ini pertanyaan yang bagus dari Mas Hadapi ini ya. Luar biasa ya. Oh ya, saya juga sering ke Kediri nih karena anak saya lagi jadi apa ya? Sedang jadi lause atau pengajar bahasa Mandarin di Paris sana. Jadi saya sering-sering itu ke Kediri. Nanti kita bisa silaturahmi Mas Hadapi dan teman-teman yang di Kediri lainnya ya. Iya, APSI ini jadi wajib hukumnya ya untuk bisa eksis dan berkiprah di belantika sistem hukum di Indonesia. Pertama, 290 juta masyarakat Indonesia adalah Islam ya. Yang kedua, jauh sebelum kolonialisme, Islam sudah berdiri menjadi sebuah kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam dari Sabang sampai Merauke ya. Dan ini sudah dilaksanakan, diterapkan, dipraktekkan, di ya sudah dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun konyolnya ketika kolonialisme Belanda datang ke Indonesia, ini masyarakat Indonesia pribumi yang merupakan Muslim sejati ya, yang sudah mempraktekkan berabad-abad pelaksanaan hukum Islam ini terpinggirkan gitu ya. Malah menjadi warga negara kelas 3. Sehingga eh, hukum Islam menjadi terpinggirkan dalam tata hukum nasional di Indonesia ya. Belum ada Indonesia waktu itu ya, masih kerajaan-kerajaan yang dijajah oleh kolonialisme. Maka ketika kita melihat film Bumi dan Manusia itu kita lihat bagaimana diskriminasi eh, orang-orang Belanda ya terhadap masyarakat Indonesia asli. Itu sangat tidak manusiawi dan sangat tidak menghargai gitu ya. Padahal sistem hukum Belanda sendiri itu kan eh, jadi saya harus bercerita juga. Ketika hukum tata hukum Indonesia sebelum ada Indonesia ya di zaman-zaman Kesultanan itu berdiri itu sudah dilaksanakan hukum Islam pada proses kolonialisme dari abad ke-17 sampai abad ke-19 itu kan sempat Eropa dijajah oleh Napoleon Bonaparte ya. Nah, Napoleon Bonaparte termasuk Belanda itu menjadi daerah jajahannya Napoleon, termasuk Hindia Belanda. Dan saat itu Napoleon Bonaparte melakukan kodifikasi hukum ke seluruh negara jajahannya, termasuk Hindia Belanda. Yang perlu Anda ketahui bahwa ternyata kode penalnya Napoleon Bonaparte itu menyadur dan mengadopsi seluruh sistem hukum dari Turki Osmani. Gitu ya. Karena pada saat itu sistem hukum yang paling modern, yang paling terkodifikasi secara rinci dan sistematis itu adalah eh, itu kan Kekaisaran Turki Osmani masih berkuasa itu ya pada saat itu. Itu disadur dari situ. Makanya sebetulnya substantif daripada hukum Belanda itu ya hukum Islam juga gitu loh. Karena disadur dan diadopsi dari Kekaisaran Turki Utsmani. Hanya saja eh,
kan ada perbedaannya antara sistem hukum Turki Utsmani dengan tradisional sistem hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan perbedaan mazhab ya. Kalau di Turki Utsmani mungkin lebih ke mazhab Hanafi, dan di Indonesia ini dan seluruh Asia Tenggara sebetulnya lebih ke Syafi'i gitu ya. Cuma meskipun apa yang sudah berlaku pada kelompok masyarakat Belanda itu substansinya merupakan adalah substansi hukum Islam yang diadopsi dari Turki Utsmani, namun di masyarakat Indonesia berlaku pula hukum Islam yang berlaku secara tradisional gitu ya. Beberapa pengadilan agama saya lihat ada diakui ya di Madura, di Jawa Timur gitu ya, di Jawa Tengah dan di Jawa Barat gitu. Maka ketika kemerdekaan Indonesia mestinya eh, lawyer syariah ini menjadi paling eksis ya, karena hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang diakui secara tradisional maupun secara sosial. eh, Mestinya ya APSI menjadi organisasi yang eksis gitu. Mestinya yang pertama kali berdiri tower tower organisasi advokat di Jakarta atau nanti di mana, di IKN itu APSI gitu yang punya tower gitu ya. Tapi sampai saat ini kita juga belum bisa berdaya apa-apa. Mungkin bisa Surabaya kali ya yang bisa mewujudkan itu. Karena anggotanya banyak nih. Dan aktivisnya juga luar biasa ya. Nggak perlu juga ada di Jakarta tower itu ya. Perlu juga nanti di Surabaya kita bikin tower 20 lantai lah untuk tower APSI ya, sebagai meneguhkan dan menciptakan bahwa kesan Asosiasi Pengacara Syariah sebagai salah satu wadah tunggal para lawyer syariah yang eksis di Indonesia gitu ya. Jadi secara sosiologi, secara historis, secara eh, eh, ini Indonesia mau tidak mau dan wajib APSI ini eksis di Indonesia ya, karena historis dan sosiologinya. Dari berlatar belakang sejarah, sosiologi, tradisi, dan lain sebagainya. Jadi kita harus percaya diri ya. Dan kepercayaan diri kita ini kita tingkatkan dengan peningkatan kualitas kompetensi dan selain profesionalisme ya. Kompetensi dan profesionalisme. Saya kira itu Mas Hadapi ya. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa ini. Terima Jadi kasih akan, Pak Ridwan dan juga dan ini Mas Tohang. apa ya, menjadi PR juga nih buat para alumni Lirboyo ini. Lirboyo termasuk apa pesantren tertua di Indonesia ya, yang akan mengemban tugas-tugas ke depan juga nih untuk para lawyer syariah ya. Karena para kiainya sudah berkiprah di seluruh Indonesia ya. Jaringan Kiai Lirboyo ini sangat kuat karena saya aktif di MUI. Saya lihat para Kiai Lirboyo eh, begitu kuat di Jakarta ya, untuk jadi khotib, untuk jadi dai dan lain sebagainya ya. Pesantren-pesantren di Jawa Barat, di Jawa Tengah maupun di Jakarta sampai Banten. Oke, Mas Jamil, kita buka lagi. Baik, Atau mau terima direspon kasih. dulu sama Mas Adapi? Oke, Silakan. baik, terima kasih Pak Ridwan dan juga Mas Tohang ya Ya, pertanyaannya. Kemudian pertanyaan ya. kedua dari Mas Huri, silakan on cam dan juga on mic ya, perkenalan juga. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan moderator. Saya Mas Huri, asal saya dari Bondowoso. Saya alumni UIN Jember, Bapak. Itu. Langsung saja pertanyaan Alumni saya, mana? bagaimana Unhas. alumni UIN Bapak Jember? Oh, oke. Bondowoso ya. Baik. Oke. Ya.
Yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran organisasi advokat yang dalam hal ini APSI dalam melindungi independensi advokat dari intervensi kekuasaan ataupun pihak lain saat menjalankan profesinya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentu saja asosiasi profesi sebagai organisasi advokat punya tugas ya. Selain meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, yang kedua adalah silaturahmi, yang ketiga adalah melindungi para anggotanya eh, dari gangguan lah ya, intervensi dan lain sebagainya terkait dengan proses pelaksanaan tugas profesi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tentu saja itu kan dilindungi di dalam undang-undang ya. Nanti pelaksanaannya dilaksanakan oleh organisasi advokat. Ya, beberapa kasus kemarin juga sudah kita APSI sudah melakukan juga advokasi terhadap rekan-rekan profesi, terutama banyak kasusnya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya. Karena dinamika di sana begitu kuat dan begitu intens sehingga eh, proses pelaksanaan perlindungan anggota itu lebih terasa di sana ya. Ada juga beberapa kasus di Sumatera ya, di kalau nggak salah di Medan gitu. Ada juga, tapi saya tidak mengikuti prosesnya karena waktu itu Dewan Pengawasnya dan lain sebagainya dilakukan oleh DPW. Nah, itu nanti DPW dan DPC itu berperan aktif itu melakukan perlindungan terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kecuali nanti kasusnya sudah mencuat menjadi isu nasional, baru itu diambil alih oleh DPP ya. Jadi eh, perkuat organisasi APSI ini di tingkat DPC ya, di tingkat kabupaten, karena itu garda terdepan dari proses perlindungan buat para anggota ya, dan DPW. Ya, karena itu dua 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 organ APSI itu penting terkait perlindungan rekan-rekan profesi. Nah, kecuali mencuat menjadi isu nasional baru nanti diambil alih oleh organisasi DPP. Eh, saya kira itu Mas Suri ya, Mas Suri. Ya, Mas Suri beberapa kasus sudah dilakukan itu perlindungan hukum dan advokasi ya oleh organisasi. Ada pertanyaan lain? Izin Bapak, ada Bapak di kolom chat. Mungkin bisa langsung gitu. Pak Bambang Irawan gitu. Bisa langsung Pak Bambang menyampaikan. Irawan ya di chat. Nggih, Ini di kolom gimana chat. cara anunya ini? Mungkin Kok bisa saya nggak lihat langsung ya? Pak Bambang nggih, agar bisa langsung interaksi dengan narasumber hebat kita. Atau dibacakan aja deh, nggak kelihatan di Oke, layar saya. siap. Layar saya full. Mohon izin, perkenalkan, saya Bambang Irawan, alumni STAIN Jember 2004. Aktivitas sekarang tenaga ahli DPR RI Komisi 2. Izin bertanya, tapi tidak bisa on mic karena sedang perjalanan. Oke. Seperti kita semua citra advokat hal ini kurang baik karena sikap dan tindakan oknum. Bagaimana APSI meyakinkan calon anggota yang nantinya akan menjadi advokat berlabel syariah? Terima kasih, Bapak. Coba dibacakan secara perlahan. Ini suaranya agak terputus-putus. Kok nggak ada suaranya ya? Izin Pak Ridwan, ini apa berkaitan dengan citra advokat hari ini yang kurang baik. Nah, dan juga banyak Oh iya tindakan ya. oknum. Bagaimana APSI meyakinkan calon anggotanya, Pak, berkaitan dengan ini? Apalagi kita pakai label syariah, Pak. Ya, nah ini dia. Ini pertanyaannya luar biasa ya, rekan-rekan calon advokat. Iya, kita ini memang luar biasa ya, advokat ini karena karena apa ya, profesi yang paling bebas merdeka gitu ya. Yang paling bebas merdeka
secara profesi ya, sehingga proses pembinaannya ini eh, tidak intens ya, sehingga gaya gaya orasi, gaya apanya itu di masyarakat, eh, bahkan teknik advokasinya di masyarakat ini membuat citranya buruk ya. Nah, saya kira memang ya kalau itu kan oknum ya, kita sadari semua lah. Tidak semua profesi memang selalu ada oknumnya gitu ya. Dan kita apalagi kita ya organisasi asosiasi pengacara syariah yang berlabel syariah ini ya menjadi punya beban yang berat ya untuk bisa menunjukkan bahwa kita ini beda dong dengan advokat yang lain ya. Karena beban label syariahnya ini, kalau syariah ini kan bersumber daripada Al-Quran ya. Tentu saja akhlaknya harus mulia, eh, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa menunjukkan akhlak yang mulia, baik dalam membangun hubungan dengan klien, membangun hubungan dengan sesama profesi, membangun rekan-rekan organisasi, membangun hubungan dengan sesama aparat penegak hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini akan eh, membuat citra APSI sendiri juga akan rusak gitu. Ya, monggo itu kan itu sebetulnya pertanyaan itu akan di ditekankan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sanggup menjadi advokat yang berlabel syariah, di mana nanti kita akan melakukan praktek profesi penegak hukum yang berakhlakul karimah, gitu ya, fair dalam. Nah, nanti kita cerita bagaimana kode etik advokat, apakah bertentangan dengan akhlakul karimah ataukah saling memperkuat gitu ya. Nah, ini nanti mari kita bahas sama-sama di sesi kedua ya dari materi ini. Nah, tapi paling enggak sebelum kita saya kira sarjana syariah tidak kesulitan lah untuk bisa berakhlakul karimah. Kita tinggal meyakinkan diri, menekankan diri, dan berkomitmen pada diri kita semua untuk bisa melaksanakan profesi advokat ini dengan akhlak akhlak yang baik, akhlak karimah ya, akhlak Al-Quran. Saya kira itu Pak anggota DPR, tenaga ahli, yang calon advokat ya. Ya itu tanggung jawab kita semua lah, sama-sama ya. Ya nanti pengurus DPP juga ikut mengawasi terkait pelaksanaan kode etik dan lain sebagainya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bapak. Monggo, Boleh ya, atas nama siapa? silakan. Oke, perkenalkan nama saya Rudianto, alumni Winas Jember asal Madura, Bapak. Oh siap ya. Oke, pertanyaan saya sekarang melihat bahwasannya banyak OA-OA baru yang mereka lagi gencar promo, gitu kan. Iya. Dan banyak yang akan mengakibatkan banyaknya yang ikut berpartisipasi dalam OA mereka gitu kan, dan akan melahirkan uh, banyak advokat juga. Nah, ini kan juga merupakan tantangan bagaimana keberlanjutan dari APSI ke depan gitu kan. Nah, bagaimana sikap yang harus ditegaskan oleh APSI untuk keberlangsungan APSI dalam menyikapi tantangan tersebut. Ya, baik. Terima kasih, Mas Rudianto. Nanti pertanyaan dan diskusi kita akhiri jam 11 ya. Terus kita break dulu 5 menit atau
7 menit lah. Ini terakhir saya merespon terkait dengan diskusi kita ya, materi pertama, bahwa dengan keberadaan organisasi advokat yang berjamur sekarang itu nggak ada masalah lah ya. Eh, Pada akhirnya kalau kita organisasi advokat ini mendasarkan pada mencari ridho Allah gitu ya, untuk sebagai profesi penegak hukum, kita semua sama-sama berkomitmen mencari ridho Allah dalam melaksanakan profesi penegak hukum lawyer ini. Saya kira eh, kita tidak akan dimusnahkan, kita tidak akan hancur gitu ya. Kita akan tetap istiqomah dan eksis di bumi inilah, di dunia ini. Saya kira persaingan apa kompetisi antar organisasi ya itu penting juga untuk dinamika dan meningkatkan kualitas ya. Tapi yang lebih penting kita beristiqomah, berkomitmen untuk mencari ridho Allah dalam berorganisasi ini. Sehingga tidak ada lagi gontok-gontokan, kita saling ta'awanu alal birri wa taqwa, saling mendukung, saling tawasau bil haq wa tawasau bis sobri gitu ya. Sehingga eh, mestinya terjadi kiamat di dalam organisasi advokat itu tidak terjadi ya. Karena kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiamat itu akan ditunda oleh Allah ketika masih ada hamba-hambanya yang berkomitmen, beristiqomah, melaksanakan dan menegakkan hukum Tuhan gitu ya, hukum Allah. Terus kita juga mempraktekkan akhlak-akhlak yang baik. Juga yang lebih penting adalah syiar daripada hukum-hukum Islam ya. Karena itu adalah kita menjadi garda terdepan dari aspek hukum untuk mensyiarkan keadilan tentunya ya, yang selalu menjadi tujuan daripada penegakan hukum di dalam Al-Quran gitu ya. Keadilan, maslahatul ummah, maslahatul mursalah dan lain sebagainya. Saya kira itu Mas Rudianto ya, kita yakin aja lah, kita jalan terus. Buktinya sepanjang perjalanan ini AFSI begitu banyak juga cobaan, tapi jalan terus gitu ya. Karena masih ada, eh, bukan masih ada, dan pengurus-pengurus di DPW maupun di DPP, di DPC ini tidak lain mencari ridho Allah dalam menjalankan organisasi ini. Sementara itu dulu ya, Mas Jamil, kita off dulu Baik, 5 Pak. menit. Baik, Sebentar nanti kita bicara tentang kode etik. baik. Terima kasih Pak Ridwan Sukmana. Bisa istirahat Ya. terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman, rekan-rekan sekalian juga bisa coffee break dulu. Kita kembali pada pukul 11.10 mungkin ya Pak ya. Paskan 11.10, baik. 11.10 nggih. Nggih, baik. Ya, ya. Bisa coffee break dulu. Rekan-rekan juga terima kasih Pak Ridwan Sukmana. Terima kasih semuanya. Ya.